Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan Pak Miftah kembali mengikuti pembelajaran tematik kelas 4. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini ya. Dan untuk ayah bunda selalu semangat ya dan sabar dalam mendampingi Ananda dalam mengikuti pembelajaran daring tiap harinya. Dan jangan lupa rutinitas kita setiap paginya ya, seperti sholat duha, qiraati, dan tahfiz. Untuk itu teman-teman sekalian siapkan alat tulisnya dan buku tulisnya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita semua dimudahkan dalam memahami pembelajaran dan dilancarkan dalam mengerjakan tugas untuk hari ini. Adapun materi kita hari ini yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, dan subtema 2, pekerjaan di sekitarku, serta pembelajaran 1. Adapun muatan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Serta tujuan dari pembelajaran ini yaitu sebagai berikut. Pada zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa bahari karena luasnya wilayah perairan dan penduduknya yang menggantungkan diri pada hasil laut. Nah, saat itu nelayan-nelayan yang ada di Indonesia menggunakan perlengkapan tradisional, berbeda dengan sekarang, yaitu menggunakan peralatan modern dengan harapan hasil tangkapannya lebih banyak. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, perhatikanlah tabel berikut ini. Nelayan terbagi dua, yaitu nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan tradisional dalam mencari ikan menggunakan sampan di daerah pantai, yaitu masih di pinggir-pinggir laut ya teman-teman sekalian. Kemudian menggunakan tenaga angin dan tanpa radar ya, atau kita kenal dengan GPS. Sedangkan nelayan modern menggunakan kapal kemudian sampai ke tengah laut karena menggunakan tenaga mesin dan juga menggunakan radar untuk mencari ikan baik dalam berpergian maupun pulangnya. Dan persamaan kedua nelayan tersebut sama-sama menangkap ikan menggunakan jaring dan serta menghadapi badai dan ombak. Ikan yang ada di sungai dan di lautan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena ikan merupakan makhluk hidup yang dapat dikembangbiakan. Oleh karena itu, kita haruslah melestarikan sumber daya alam tersebut. Dalam menangkap ikan tidak boleh menggunakan bom, racun maupun listrik, serta jala pukat harimau yang tidak seharusnya digunakan. Hal ini disebabkan karena dapat membunuh semua ikan, bahkan benih-benih ikan yang ada pun ikut mati ataupun terjaring menggunakan jala pukat harimau. Adapun peralatan tradisional dan modern yang sering digunakan para nelayan dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga barang tambang, serta matahari. Nah, untuk itu teman-teman, sumber daya alam terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam kekal, yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya, seperti cahaya matahari, udara, ataupun angin. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang dapat digunakan berkali-kali dan tidak akan habis karena mengalami siklus kehidupan, seperti tumbuhan dan hewan. Karena tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hal ini disebabkan karena merupakan makhluk hidup yang dapat dibudidayakan ataupun dikembangbiakan, seperti padi, teh, kopi, dan sebagainya. Adapun contoh untuk hewan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lainnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yang lainnya yaitu tanah. Tanah terjadi dari pelapukan bebatuan. Tanah yang kurang subur dapat dijadikan subur dengan cara diberikan pupuk. Dan contoh yang keempat yaitu air. Air mempunyai siklus. Siklus air terjadi saat air menguap karena sinar matahari. Uap air akan membentuk awan, pada akhirnya awan tersebut akan turun kembali ke bumi berupa butiran-butiran air hujan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Dan jenis sumber daya alam yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang akan habis setelah digunakan oleh manusia secara terus-menerus. Berikut ini contoh sumber daya alam. Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manusia bekerja untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk membeli segala kebutuhan hidupnya. Pada pembelajaran beberapa hari lalu, Pak Miftah telah menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di bagian bidang barang maupun pada bidang jasa. Untuk itu teman-teman sekalian, silakan jawab pada komen video kali ini apa saja pekerjaan yang termasuk di bidang barang maupun di bidang jasa. Dalam kegiatan ekonomi terbagi 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi yaitu kegiatan menciptakan, mengolah, mengupayakan pelayanan, menghasilkan barang ataupun jasa. Hal ini disebut juga dengan produsen, seperti produksi di bidang pertanian, yaitu petani menghasilkan padi, sayur-sayuran, dan buah-buahan, serta produksi pada pabrik-pabrik teknologi yang menghasilkan mobil dan juga barang elektronik yang lainnya. Dan yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yaitu menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh distributor. Tujuan kegiatan distribusi adalah sebagai berikut: meratakan dan menyebarluaskan hasil produksi kepada konsumen, serta menjaga kelangsungan hidup kegiatan produksi, dan sebagai usaha peningkatan, pengembangan, dan perluasan produksi. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan menggunakan,
mengurangi dan menghasilkan nilai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan oleh konsumen seperti kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan saat kamu makan, minum, dan berpakaian, serta seorang petani yang menggunakan pupuk, obat anti hama, serta orang yang sakit berobat ke dokter. Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu sumber daya alam terbagi 3, yaitu sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Serta kegiatan ekonomi terbagi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Adapun tugas untuk pembelajaran 1 yaitu di buku Mahir Tematik 4D, tepatnya pada halaman 33 untuk pelajaran IPS, dan halaman 36 yaitu untuk tugas bahasa Indonesia, dan untuk halaman 38 yaitu tugas untuk pelajaran IPA. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga mudah dipahami dan dapat dimengerti, serta Pamita berharap kepada Allah dimudahkan dalam pengerjaan tugas-tugas untuk hari ini. Dan pesan Pamita sebelum Pamita tutup pelajaran kita hari ini yaitu selalu ingat 3M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.